menerangi perjalanan kami ke depannya. Terima kasih Ibu. Pengambilan sumpah jabatan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini kita bisa kembali saling berjumpa, saling menyapa. Tentunya dalam program yang akan mengajak Anda untuk mengulas, mengulik, dan mendiskusikan beragam program dan kebijakan pemerintah. Tentunya bersama saya, Doni The Kaiser. Ini dia, Merah Putih. Ya pemirsa, di panggung drama negeri yang tak kunjung usai, reshuffle bergulir seperti angin yang membawa debu lama. Janji-janji bagai kembang api meledak di udara, namun abu yang tersisa tetap membakar dada rakyat. Apakah langkah ini kemudian benar-benar membawa harapan baru, membawa perubahan, ataukah hanya sekedar pergeseran kursi tanpa perubahan substansi? Mari sama-sama malam ini bersama saya kita diskusikan tentunya dalam program Merah Putih yang Anda bisa saksikan di layar Nusantara TV atau saksikan juga melalui tayangan live streaming kami di channel YouTube Official Nusantara TV. Saya sudah menghadirkan narasumber yang menjadi panelis dalam diskusi kita malam ini. Langsung saya perkenalkan dari sebelah kanan saya, sudah tidak asing lagi wajahnya, beliau adalah juru bicara Partai Gerindra, Astrio Felijen. Mas Astrio, apa kabar? Alhamdulillah, baik Semangat? Mas Doni. Semangat Mas Doni. Luar biasa. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Kemudian di sebelahnya Mas Astrio, ini adalah seorang direktur kolaborasi dari Indef, yaitu Imaduddin Abdullah. Mas Imad, apa kabar? Baik, terima kasih. Sehat? Sehat, ya. Baik, terima kasih sudah bersama kami. Dan di sebelah kiri saya, tentu juga sudah tidak asing lagi wajahnya bagi Anda pemirsa. Selain sebagai seorang pengusaha, juga dikenal sebagai analis kebijakan ekonomi dari APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Ajib Hamdani. Pak Ajib, apa kabar? Sangat baik, Mas Doni. Semangat. Semangat. Oke, bapak-bapak semua malam ini berbatik ria. Apakah ini merupakan persiapan untuk reshuffle tahap ketiga atau apa? Ini Indonesia aja nih. Oh iya. Oke, baik bapak-bapak sekalian. Seperti yang tadi saya sampaikan di bagian pembukaan, kita bicara tentang reshuffle, kemudian fokus juga kepada soal ekonomi ya Pak Ajib ya. Tapi saya mau tanya dulu kepada Mas Astrio soal pasca reshuffle ini. Apa yang Anda bisa sampaikan kepada masyarakat soal bagaimana menumbuhkan kepercayaan publik kepada pemerintah? Ya, Mas Doni, terima kasih. Yang pertama, yang perlu kita pahami bahwa memang kebijakan dalam pengangkatan maupun pemberhentian menteri itu merupakan sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden. Setuju. Dalam hal ini Presiden tentu beliau memiliki pertimbangannya sendiri terkait dengan susunan formasi yang beliau ingin gunakan untuk dalam rangka mewujudkan program-program dan kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan. Nah, dalam hal ini banyak sekali program-program strategis yang harus dikawal dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kita tahu makan bergizi gratis telah mencapai lebih dari 20 juta penerima manfaat. Juga berbagai program strategis lainnya seperti sekolah rakyat dan juga lebih dari 80.000 koperasi desa Merah Putih. Nah, tentu saja ini bagian dari merupakan penyegaran dan optimalisasi di mana ini merupakan sepenuhnya hak daripada Presiden untuk menentukan susunan formasi daripada kabinet yang belum pimpin. Termasuk menambah kementerian baru. Termasuk menambah atau mengurangi kementerian baru. Nah, ini kami juga Partai Gerindra mengapresiasi dan meminta masyarakat untuk percaya kepada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, karena semua langkah yang ditempuh oleh beliau tentu saja adalah demi kebaikan bangsa dan negara, dan semuanya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Menurut Anda kenapa sampai harus ada kementerian khusus urusan umroh dan haji? Oh, kalau itu memang bukan produk baru ya. Kalau sebelumnya itu kan bentuknya adalah badan. Iya. Itu adalah badan haji dan Ditingkatkan umroh. badan Lalu itu sesuai jadi dengan kementerian. RUU Haji yang kemarin yang sudah disahkan oleh DPR, statusnya berubah dari badan menjadi setingkat kementerian. Maka daripada itu pejabat yang dilantik dalam ini adalah menteri dan wakil menteri sebenarnya adalah mantan kepala dan wakil kepala Iya, daripada betul. badan haji. Dan ini merupakan salah Cuma ganti satu kartu nama doang ya. ganti, dan juga memang tentu saja kedudukan berbeda ya. Kalau Iya, kemarin iya. setingkat badan, sekarang menjadi setingkat kementerian, dan harapannya
adalah optimalisasi. Salah satunya adalah bagaimana caranya untuk memperbaiki layanan kepada jamaah kita, baik yang untuk ibadah haji maupun untuk ibadah umroh ke depannya. Oke, baik. Saya lupa, kita seharusnya sebelum mempertajam diskusi kita, teman-teman sudah menyiapkan tayangan VT atau bahan untuk diskusi kita ya. Kita simak dulu sama-sama tayangan yang berikut ini. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Pada reshuffle kali ini ada sejumlah menteri dan 1 wakil menteri yang dicopot serta digantikan. Dan ada juga pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Pergantian ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara pada Senin 8 September 2025. Pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh. Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh serta nama-nama baru yang masuk dalam Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto langsung melakukan pelantikan terhadap para menteri baru. Prabowo memandu pembacaan sumpah jabatan bagi para menteri baru di kabinetnya. Upacara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Berjalan dengan Hikmat. Serah terima jabatan atau sertija pun telah dilakukan oleh kementerian mendapatkan perombakan. Salah satunya Kementerian Keuangan. Ya, Anda masih bersama kami dalam Kabinet Merah Putih. Program Merah Putih maksud saya. Kabinet Merah Putih, kabinetnya Presiden Prabowo ya Bapak-Bapak. Oke, Mas Imad, reshuffle itu apakah sebenarnya urusan pencitraan pemerintah atau upaya pemerintah menjawab tantangan dari tuntutan masyarakat? Saya tentu berharap poin yang nomor 2 ya. Artinya reshuffle ini menjawab berbagai protes, unjuk rasa yang sudah terjadi dalam beberapa minggu terakhir gitu ya. Memang kalau berarti misalnya pemerintah responsif menurut Anda? Kami berharap seperti itu. Ini kita berpikir positif ya. Ya. Nah, Jawabannya diplomatis mulu sih Mas Imad. Tapi memang menurut saya ini tantangannya ya, karena memang kalau kita bicara mengenai unjuk rasa ketidakpuasan dari masyarakat, kami di lembaga riset percaya bahwa ini semua bermasalah atau bermuaranya dari satu, kondisi ekonomi di masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Dan memang data menunjukkan itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat perbandingannya sejak tahun 2019, sejak COVID, upah real di masyarakat itu relatif stagnan. Di saat PDB per kapita mengalami peningkatan, di saat pertumbuhan ekonomi kita relatif stabil, tapi ternyata upah real masyarakat itu cenderung stagnan dan cenderung bahkan di bawah dari pre-COVID gitu ya. Jadi memang ada kondisi-kondisi di masyarakat yang sampai saat ini belum kembali normal seperti itu. Nah, kami berharap bahwa dengan adanya reshuffle ini menjawab dari berbagai permasalahan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini yang kami harapkan bahwa menteri-menteri yang baru ini bisa menjawab berbagai permasalahan-permasalahan tersebut. Misalnya karena Menteri Keuangan. Nah, terutama terkait dengan Menteri Keuangan. Dan saya pikir ini hal yang satu krusial
Tapi yang perlu dipahami adalah Menteri Keuangan itu bukan satu-satunya menteri yang mengurusi bidang ekonomi. Jadi ada banyak menteri-menteri yang lain yang kalau kita hanya bergantung kepada Menteri Keuangan, saya pikir tidak akan mengubah banyak hal gitu ya. Jadi Anda minta reshuffle tahap berikutnya siapa? Nah, ini ada beberapa menteri-menteri yang saya pikir perlu dievaluasi ya. Menteri atau selevel Menko? Bisa beberapa menteri ya, baik menteri, Siapa Menko, dan kalau menteri selain keuangan yang tentu sudah baru. misalnya kalau kita bicara terkait dengan isu ekonomi kan ada sektor industri, lalu ada sektor perdagangan dan sebagainya gitu ya. Dan ini semua juga terkait dengan koordinasi. Jadi saya pikir kita tidak bisa akhirnya memilih 1-2 menteri yang harus di reshuffle, tapi secara umum garis arah dari pemerintahan ini yang saya pikir perlu mulai dipikirkan dengan baik gitu ya. Pelan-pelan Mas Imad. Nah itu saya pikir menjadi isu yang krusial ya. Terutama kalau kita bicara terkait dengan menteri baru, Menteri Keuangan yang sangat confidence bahwa dalam waktu 3 bulan Indonesia akan cerah gitu ya. Boleh dong percaya diri? Saya pikir boleh percaya diri, tapi ini posisinya Menteri Keuangan yang mana utamanya adalah menjaga stabilitas ya dari kebijakan-kebijakannya, memastikan investor itu merasa bahwa yang disampaikan oleh menteri itu punya nilai kredibilitas yang tinggi gitu ya. Artinya Anda melihat Menteri Keuangan yang baru kurang kredibel begitu? Saya pikir ini ada risiko. Jadi saya percaya bahwa ketika ada confidence besar, baik. Tapi kalau tidak bisa dideliver dengan result yang baik, ini yang akhirnya menjadi ketidakpercayaan dari pasar. Kata orang mungkin itu gaya komunikasi aja Mas Imad. Nah, saya pikir oke, itu gaya komunikasi, tapi lagi-lagi perlu dibuktikan dengan kerja gitu ya. Memang satu sisi ini kan baru hari pertama ya. Tapi kalau misalnya terlalu overconfidence, ibaratnya terlalu menyerang gitu ya dalam bermain bola gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan tidak bisa menghasilkan result yang baik, target-target misalnya di Kementerian Keuangan tidak tercapai, ini yang saya pikir nanti yang menghukum saya pikir nggak cuma masyarakat, yang menghukum adalah investor dan pasar, dan ini yang kita khawatirkan nanti jangka panjang ekonomi kita tidak bisa kembali lagi ke jalur yang harusnya kita capai seperti itu. Oke, saya mau minta pendapatnya Pak Ajib dari kalangan atau kacamata pengusaha sendiri. Anda melihat Menteri Keuangan kita yang baru dari Sri Kandi, kemudian sekarang Arjuna. Bagaimana Pak Ajib? Ya, begini Mas Doni, kalau kita melihat dinamika reshuffle ini kan cenderung dan agak identik dengan semacam radical break begitu ya. Radical break? Iya, sehingga ini tidak bisa kita lepaskan dengan bagaimana dengan tuntutan masyarakat 17+8 itu. Sehingga kemudian kita ini kan berangkat dari sebuah optimisme bagaimana jajaran kabinet yang baru, Mas Doni, itu bisa menerjemahkan asta-cita. Karena ini dari Gerindra Pak Prabowo luar biasa, dan asta-citanya kita sandingkan dengan 17+8 tuntutan masyarakat. Dan kalau kemudian kita sedikit menukik di Kementerian Keuangan sebagai fungsi fiskalnya, itu ada 2 hal yang terkait dengan 17+8 tadi. Satu berbicara masalah transparansi tentang pengelolaan fiskal, yang kedua adalah reformasi perpajakan yang berkeadilan. Berarti kan kata kuncinya yang berkeadilan. Betul, berarti yang di-capture oleh masyarakat, berarti aspek perpajakan kita belum berkeadilan. Itu dalam konteks masyarakat luas. Kalau dalam konteks pengusaha, Mas Doni, kita sudah memetakan beberapa tantangan fiskal kita di tahun 2025 dan potensi tahun 2026. Mas Doni bisa bayangkan, tahun 2024 kemarin dengan target hanya 1.890 triliun, udah shortfall 50 triliun. Kita modal shortfall ketika masuk ke tahun 2025. Dan kita itu target pajak kita naik menjadi 2.188 triliun untuk tahun ini. Hitungan teman-teman Apindo itu bisa potensi shortfall ketika tidak ada extra effort yang lain, kreativitas dalam pengumpulan pajak tanpa mengganggu sektor real, maka potensi shortfallnya 120 triliun. Itu pun kita bisa bayangkan ketika Pak Prabowo Subianto pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus itu memproyeksikan penerimaan pajak tahun 2026 nanti 2.357 triliun. Inilah yang menjadi challenging. Dengan target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang sudah disepakati 5,4%. Hanya 5,4 loh. Hanya 5,4 tahun depan. Iya, karena begini, kalau kita lihat bagaimana narasi besarnya seorang Pak Purbayudi Sadewa yang mempromis bahwa potensi 6-7% itu kan hal yang sangat challenging. Tapi menarik ketika tadi siang saya melihat bagaimana Kementerian Keuangan itu RDP dengan Komisi 11. Betul. Beliau cukup confident ya. Pak Menteri, kita biasa menyebut Bu Menteri. Sekarang Pak Menteri. Pak Menteri Keuangan ini kan sangat confident dan beliau ini kan lekat dengan moneter sebenarnya. Sisi fiskal tentunya mempunyai sisi yang unik sebenarnya Mas Doni. Jadi ada plus minusnya nih kalau tadi juga Mas Imad menyampaikan bahwa
ya kita bilang bahwa ini sesuatu yang challenging. Betul. Apakah Pak Purbaya mampu menjawab tantangan fiskal kita di tahun 2025 dan 26? Tapi ada optimisme di sisi lain bahwa Pak Purbaya nanti akan begitu luas untuk membuat bauran kebijakan antara fiskal dengan moneter. Contoh, ketika tadi Pak Purbaya menyampaikan, Pak Menteri Keuangan lah ya, itu menyampaikan itu bagaimana harusnya dana-dana APBN itu jangan di BI, tapi ada di sistem keuangan Indonesia, di perbankan misalnya. Padahal berbicara likuiditas, berbicara masalah tingkat suku bunga acuan, ini kan berbicara kebijakan moneter. Tapi ini sudah Pak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa ke depan akan ada bauran kebijakan yang harapan kita bisa memberikan daya ungkit maksimal terhadap pertumbuhan Itu ekonomi. tidak mengambil risiko terlalu besar. Ya, risiko ini kan berbanding dengan opportunity sebenarnya. Sudut pandang pengusaha ya. Iya. Opportunity juga equal dengan risiko. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kalau Iya. tidak ada semacam terobosan, pertumbuhan ekonomi hanya 5,4%. Sekarang kita bandingkan dengan Pak Prabowo yang punya target 8%. Iya. Kita bandingkan dengan Pak Menteri Keuangan yang punya target 6-7%. Dan menariknya satu sebenarnya. Bagaimana fatsun berpikirnya Pak Menteri ini sangat berbeda dengan Ibu Menteri sebelumnya. Karena Bu Menteri ini kan juga termasuk paham rezim defisit fiskal. Dan Pak Prabowo Subianto itu ingin bahwa 3-4 tahun ke depan kita punya namanya kemandirian fiskal. Tapi Pak Prabowo juga menyampaikan bagaimana jangan hanya aspek pajak. Karena aspek pajak akan mengganggu sektor real, tapi penerimaan negara bukan pajak. Bagaimana dividen negara yang melalui dana antara ini juga bisa mengoptimalkan dan memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan Sebentar, ekonomi. menjaga kesehatan fiskal kita apakah dengan berani dengan tidak mengutak-atik program prioritasnya Presiden Prabowo seperti MBG, kemudian Ini yang saya koperasi, sampaikan tadi. Sebenarnya kita sudah memetakan ada 4 problem. Sebenarnya bukan sekedar problem, tapi hal yang challenging. Selain pertumbuhan ekonomi kalau yang pengusaha hanya memang melandai. kata-katanya diksinya beda ya. Sangat positif ya. Karena begini, teman-teman pengusaha ini cuma punya pilihan bahwa kita harus membangun narasi masa depan optimisme dengan Iya, optimisme. harus optimis. Kalau nggak optimis kita nggak bisnis masalahnya Mas Doni. Mas Tapi Satrio, ya. ini menyambung tadi kata Pak Ajib soal program-program mercusuar kalau itu kan sudah jalan dan sudah memberikan manfaat kepada masyarakat banyak gitu kan. Apakah Menteri Keuangan kita Sang Arjuna yang baru ini berani ngutak-ngatik itu demi kesehatan fiskal kita atau bagaimana menurut Anda? Ya, Mas Doni, saya tadi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Imad bahwa kalau kita berbicara secara umum target daripada proyeksi pertumbuhan ekonomi kita itu tidak hanya beban tersebut ditanggung oleh Kementerian Keuangan saja. Setuju. Kementerian Keuangan dalam hal ini lebih berfokus pada kebijakan fiskal, bagaimana caranya mengoptimalisasi satu adalah potensi daripada pendapatan negara, di mana boleh dibilang kurang lebih sekitar 80% pendapatan negara kita itu bergantung pada dari penerimaan pajak. Ya. Nah, tentu saja kemarin juga Pak Menteri juga sudah menyampaikan optimalisasi penerimaan ini akan dilakukan tanpa membebani masyarakat dengan pajak yang Ini naik. yang penting. Jangan sampai kreativitasnya dengan memperluas penerimaan dari pajak gitu kan. Betul. Jadi Menambah filosofi pajak. utamanya adalah bagaimana caranya dapat meningkatkan penerimaan pajak kita agar rasio penerimaan pajak terhadap GDP kita meningkat tanpa menaikkan tax rate. Iya. Caranya bagaimana, Mas Doni? Tentu saja juga kalau kita tidak masih ingat sekitar beberapa bulan yang belakang baru saja Presiden melantik Dirjen Pajak yang baru, Pak Bimo. Dan dalam hal ini adalah Pak Bimo juga sebagai Dirjen juga sudah mengutarakan beberapa strategi. Yang paling utama adalah bagaimana caranya meningkatkan apa yang disebut sebagai tax base maupun tax compliance. Artinya adalah WPWP, wajib pajak yang selama ini mungkin masih belum mematuhi kewajibannya itu akan ditertibkan agar membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, bukan dengan menerapkan tax rate yang lebih tinggi. Kedua adalah bagaimana caranya mendisiplinkan belanja daripada pemerintah. Di satu sisi belanja pemerintah memang harus sedikit dipercepat, itu kita menyadari juga agar penyerapan di dalam ekonomi ini lebih cepat bertumbuh, tetapi di sisi lain perlu juga kita memanage belanja ini dengan lebih prudent, juga dengan lebih bertanggung jawab dan lebih akuntabel. Udah nggak ada yang bisa ngawasin lagi soal penyerapan APBN itu. Dulu seingat saya di era Pak SBY ada UKP 4 itu ya, yang kemudian sampai mengawasi dana itu memang benar-benar terserap gitu. Oh, tentu saja. Maka daripada itu fungsi pengawasan tetap ada. Ya, baik dari kita memiliki Badan Pemeriksa Keuangan, kita memiliki juga bahkan kalau ada indikasi tindak pidana korupsi kita memiliki KPK dan Kejaksaan. Yang juga ini semuanya bertujuan bagaimana caranya anggaran yang memang sudah dianggarkan untuk pos-pos belanja program strategis pemerintah itu benar-benar terlaksana sesuai dengan tujuan awalnya. Tapi kalau kita berbalik lagi sedikit lagi ke poin daripada Mas Imad tadi, saya juga sepakat bahwa intinya adalah bagaimana caranya kita dapat mengharmonisasikan kementerian-kementerian lembaga yang merupakan satu kesatuan daripada roda perekonomian kita. Kita juga tidak hanya berbicara kementerian yang directly related terhadap ekonomi saja, tetapi berbagai kementerian, katakanlah seperti Kementerian Pertanian, semuanya juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Lalu yang terakhir Mas Doni adalah yang kita tidak boleh lupa,
bahwa apa yang dicanangkan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo itu bukan hanya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi is one thing, tetapi yang ingin beliau gaungkan itu adalah pemerataan ekonomi yang justru tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting. Inilah salah satu alasan kenapa program signature seperti Koperasi Desa Merah Putih itu diciptakan. Itu bagaimana caranya adalah bagaimana program pemerintah ini dapat menyasar, dapat mengstimulisasi kegiatan-kegiatan perekonomian terutama yang bermulai dari daerah. Inilah juga merupakan salah satu filosofi utama daripada makanan bergizi gratis. Dalam jangka panjang adalah untuk memperbaiki human capitalization kita, tapi dalam jangka pendek ini digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan perekonomian daerah. Biar Sehingga, harmonisasinya lebih asik lagi, Anda setuju dong harus ada refreshment lagi di menteri-menteri perekonomian begitu? kalau Kalau kembali Mas lagi Imad tadi kalau bilang kan terkait pengangkatan pemerintahan menteri itu 100% merupakan hak prerogatif dari nggak usahlah jawab itu lagi, Mas. Ya kan? Pendapat Anda seperti apa? Setuju nggak kata Mas Imad tadi? Saya rasa dengan formasi yang baru ini menunjukkan bahwa Bapak Presiden confident dengan tim yang beliau miliki saat ini. Dan beliau berkali-kali menyebutkan bahwa dalam memanage sebuah kabinet itu adalah sebuah effort bersama atau tim. Tidak ada satu kementerian dapat bekerja sendiri tanpa backingan dari kementerian lainnya, tanpa sinergi dan kolaborasi dari kementerian-kementerian lainnya. Nah, sehingga kami percaya bahwa dengan susunan formasi yang telah dibentuk oleh Bapak Presiden ini akan semakin mengoptimalkan program-program strategis pemerintah agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kalau Menteri Keuangan, optimisme Anda seperti apa? Arjuna kita yang baru ini. Tentu saja sangat optimis ya, karena tentu saja pemilihan dilakukan oleh Bapak Presiden sudah pasti melalui banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dari beliau yang juga tentu saja diselaraskan dengan target daripada program dan juga kebijakan. Tapi kalau Arjunanya sudah oke, Anda optimistis, tapi kalau teman-temannya masih belum bisa mendukung ya agak ini juga dong, lamban juga. Jadi begini Mas Doni ya, mungkin gosok terus. Jadi begini Mas Doni, memang kalau kita berbicara, jangankan kita, bahkan di benak Bapak Presiden pun kalau bisa milih, kalau pengen, itu pasti pengennya kalau hari ini buat kebijakan, besok langsung dirasakan 100% di seluruh masyarakat Indonesia. Maksudnya tapi, sabar. Betul, tapi kan balik lagi ini semua butuh proses, sedang dibenahi, sedang program dijalankan, tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan pesan daripada Presiden Prabowo, saat ini yang penting ini adalah eksekusi. Yes. Programnya boleh baik, tapi kalau eksekusinya tidak baik, pasti tidak akan jalan. Nah, jadi ini yang perlu kita kawal bersama-sama, baik di tingkat eksekutif maupun di tingkat legislatif, maupun melalui partisipasi masyarakat adalah bagaimana caranya eksekusi program-program ini semuanya dapat berjalan dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat. Saya garis bawahi itu, Mas Imad. Tapi saya pinjam juga statement yang terakhir tadi. Tapi kondisinya sekarang masyarakat kan butuh hal konkret yang cepat terasa. Apa yang bisa Anda sampaikan soal itu? Menurut saya beberapa hal yang paling krusial yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah satu ya. Yang paling kita selalu dorong adalah mengembalikan daya beli masyarakat. Itu yang paling krusial. Sebenarnya daya beli khususnya masyarakat kelas menengah nih ya? Kelas menengah ke bawah ya, saya pikir itu yang paling krusial. Dan itu menurut saya ada dua strategi. Yang pertama strategi jangka pendek, yang kedua strategi jangka panjang. Coba mulai dari strategi jangka panjang. Yang pertama terkait dengan strategi jangka panjang ini adalah perlu kembali menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Karena kalau kita lihat datanya selama ini, 5 tahun terakhir itu penciptaan lapangan kerja paling banyak itu justru di usaha rumah tangga, bukan di sektor-sektor yang formal ya, yang mana dampaknya adalah satu, mereka mendapatkan income yang jauh lebih rendah dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui UMP misalnya seperti itu. Jadi ini akhirnya menekan daya beli masyarakat, kemampuan akhirnya untuk belanja itu menjadi sangat minim. Mas Imad, jangan lupa, lapangan kerja yang berkualitas juga membutuhkan pencari kerja yang berkualitas loh. Nah, itu akhirnya kan jadi demand dan supply ya. Satu sisi, oke, ada pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan. Di sisi yang lain, apakah ada lapangan kerja yang cukup seperti itu? Nah, ini kan akhirnya kita perlu lihat dari satu sisi SDM-nya seperti apa. Yang kedua adalah dari sisi industri seperti apa. Makanya kembali lagi kepada tesis saya di awal bahwa kerja dari ekonomi suatu negara itu tidak hanya lagi ditentukan oleh Menteri Keuangan saja. Memang Menteri Keuangan itu punya beberapa instrumen untuk menstimulus gerak ekonomi. Tapi kalau misalnya distimulus tapi memang mesinnya udah nggak ada gitu ya, nggak bakal bisa bergerak, itu kendaraan gitu ya. Walaupun didorong sekencang apapun juga kalau misalnya mesinnya tuh udah mesin kan mobil tim tuh. Kan, seperti mobil juga kan, betul, tidak hanya bicara satu komponen mesin kan. Betul.
ada mesin, ada roda dan sebagainya. Jadi memang saya pikir melihat bahwa oke, ini ada Menteri Keuangan, ada wajah baru yang tentu ada beberapa PR selama ini, tapi di saat yang bersamaan saya pikir secara umum kabinet Indonesia ini yang kabinetnya saat ini merah putih ini punya beberapa tantangan yang perlu digerakkan. Dan di sini sebenarnya saya paling menyoroti terkait dengan sektor industri ya, karena saya pikir sampai sekarang kita belum bisa menyelesaikan isu deindustrialisasi dini yang menurut saya dampaknya sangat besar gitu ya. Misalnya kita bicara tadi saya sampaikan terkait dengan sektor formal yang penciptaannya itu jumlahnya sangat minim. Nah ini kan akhirnya memberikan dampak juga terhadap penerimaan perpajakan gitu ya, karena jumlah tadi basis pajak itu kan tentu akan ditentukan oleh sektor formalnya banyak atau tidak. Nah ini kan akhirnya implikasi atau domino efeknya adalah sejauh mana misalnya katakanlah pemerintah bisa mengkolek penerimaan pajak sebesar-besarnya gitu ya. Gimana kita bisa mau mengkolek pajak gitu ya kalau misalnya lebih banyak sektor informal ketimbang sektor formal. Jadi memang saya Berarti pikir langkah berikutnya harus di sektor industri begitu, saya pikir yang harus seperti disegarkan begitu. Seperti itu. Saya pikir sektor industri, tapi itu juga saya tidak ingin mengatakan bahwa oke ini Menteri Industri salah. Kenapa? Karena memang nanti ada kaitan juga misalnya dengan strategi perdagangan. Misalnya terkait dengan Ini statement terakhir klarifikasi atau apa ini? Enggak, saya menyampaikan bahwa sebenarnya tesisnya seperti ini, bahwa ekonomi itu kompleks. Jadi tidak mungkin bisa diselesaikan oleh 1-2 orang. Perlu kerja dari semua kementerian. Misalnya katakan seperti ini, industri ini udah digenjot, udah punya kompetitivitasnya tinggi, tapi di saat yang bersamaan misalnya perdagangan dibebaskan misalnya gitu. Akhirnya barang-barang impor masuk dengan sangat cepat. Nah ini kan akhirnya yang terkena dampak ya sektor industri juga. Jadi saya pikir bahwa banyak faktor yang akhirnya perlu dilihat ya. Dan proses itu tidak bisa instan kan? Tidak bisa instan. Jadi memang kalau misalnya Menteri menyampaikan bahwa dalam 3 bulan ekonomi akan cerah gitu ya, saya sejujurnya ya, kalau dari Apindo ngerasa bahwa ini optimis gitu ya, perlu selalu optimis, tapi kalau menurut saya mungkin perlu lebih hati-hati ya, bahwa kita melihat bahwa dalam 3 bulan ke depan nggak semudah mengembalikan telapak tangan, apalagi kondisi di ekonomi global juga nggak sedang baik-baik saja. Jadi kalau gitu. bukan 3 bulan, menurut Anda idealnya berapa bulan? Tentu perlu waktu ya, dan itu apakah kita bisa mencapai ekonomi yang cerah, itu ada banyak faktornya gitu. Jadi sekali lagi saya menyampaikan bahwa tidak bisa hanya satu Menteri Keuangan menyelesaikan ini semua, dan saya pikir ini PR-nya banyak ya. Jadi memang ini tantangan dari semua menteri untuk memastikan bahwa ini berjalan ke arah yang sama seperti itu. Kita bersyukur ya, pengusaha-pengusaha Indonesia itu kan sebenarnya nggak minta macam-macam ya sama pemerintah kan, daya saingnya mentalnya sebenarnya kuat gitu kan. Tapi dalam hal ini untuk kemudian menumbuhkan trust dari pengusaha dan juga masyarakat khususnya, karena menciptakan lapangan kerja itu kan perlu waktu dan proses juga kan. Apa menurut Pak Aji prioritas utama Menteri Keuangan, tentu terkait dengan kementerian lembaga lain yang bisa sinergi itu, apa yang harus dilakukan? Oke, sebelum ke apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, memang menarik kalau kemarin kita mencermati arahan Pak Prabowo, yaitu ketika di depan para pengusaha, Anda cukup berpikir bagaimana menciptakan lapangan kerja, biar orang miskin kami yang mengurusi. Ini filosofinya sangat menarik. Jadi satu sih berbicara masalah job creation, dan memang adalah lapangan kerja berkualitas adalah satu janji dari 8 cita yang ada, dan satu sih Pak Prabowo dengan presisi bagaimana mendorong social welfare. Ini sangat pas, termasuk dengan program-program signature yang tadi Mas Astrio sampaikan. Tapi begini sebenarnya, kondisi yang ada real masyarakat adalah tingkat kepuasan. Tadi kan Mas Doni kalau boleh saya cuplik tadi menyampaikan, pengusaha juga ingin tenaga kerja yang bagus, tenaga kerja juga pengen bagaimana kondisi private sektor bagus. Apindo sudah mengadakan survei sebenarnya Mas Doni, dalam konteks kepuasan terhadap kualitas tenaga kerja itu kira-kira hanya di kisaran 26% atas kualitas SDM yang ada. Karena memang struktur SDM kita itu sekitar 32% dari lulusan SD. Hanya sekitar 16% yang sarjana. Ini realitasnya, dan menariknya kalau kita bandingkan dengan China misalnya. China itu dalam konteks job creation itu seluruh instrumen kementerian dan lembaganya cuma satu tujuannya, job creation. Setiap regulasi yang dikeluarkan, berapa banyak tenaga kerja yang terserap. Dan menariknya, mereka punya competitiveness. China tidak pernah menyebut tenaga kerjanya murah. Mereka menyebut bahwa tenaga kerjanya produktif. Itu yang buat beda. Mereka punya budaya 996. Mereka kerja jam 9 pagi, pulang 9 malam, dalam 1 minggu 6 hari kerja. Ini mindset penting. Ini yang kita belum punya. Sehingga bagaimana kalau kita ingin punya orientasi, punya industrialisasi yang bagus, memang harus orientasinya China. Karena mereka kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB itu di atas 20%, di kita masih di kisaran 14%. Nah, jadi bagaimana kita membangun kebijakan-kebijakan itu bisa mendorong, dan saya tadi tertarik dengan yang disampaikan oleh Mas Astrio.
berbicara masalah pertumbuhan itu penting. Tapi yang lebih bermakna adalah pemerataan. Saya sepakat dengan itu. Karena pemerataan itu akan membuat daya ungkit untuk kita bisa keluar dari middle income trap. Bagaimana Menteri Keuangan baru menerjemahkan hal itu? Aspek pajak itu redistribusi, kuncinya di situ. Tapi begini, yang dunia usaha butuhkan adalah bagaimana bauran kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan-kebijakan. Contoh, karena ketika ini tidak bisa diorkestrasi dengan baik, ini yang terjadi sekarang. Kita ada namanya high cost economy. Tapi kemudian ketika pemerintah bisa mendorong fiskal yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, moneter, contoh moneternya simpel kok, tingkat suku bunga acuan deh, Mas Doni. Contoh teman-teman ketika mau nambah usaha baru, mau ada capital expenditure, otomatis pinjam dari lembaga keuangan. Mas Doni bisa bayangkan, kita mau pinjam bank, rata-rata bunganya masih 10%, double digit. Apalagi bunga konsumsi. Kita kalau KPR, ya mungkin dibilang bunganya hanya 4%, 5%. 1 tahun pertama. Setelah itu kita nggak sadar begitu floating. Bunga 11%, 12%, hampir nggak ada yang single digit. Artinya cost of fund kita dari sisi private sector, pengusahanya, dari sisi supply-nya itu sudah berat. Apalagi sisi demand-nya, sisi permintaannya itu juga nggak kalah berat. Tapi nyatanya ekonomi masih bisa bertumbuh di atas 5%. Ketika rata-rata global hanya 2,5 sampai 3,5%. Artinya daya tahan ekonomi kita ini sebenarnya tetap relatif bagus. Tinggal bagaimana kemudian ini dikelola dengan lebih baik. Nah, fundamentalnya bagus. Fundamentalnya bagus. Artinya dengan diberikan tekanan tingkat suku bunga acuan yang tinggi aja kita masih bisa hidup. Contoh, coba pedagang di pasar, Mas Doni. Mereka kadang-kadang ada yang masih pinjam apa sih? Bank Plecit, Bank Emo. Mereka pinjam itu equal, itu bisa 5% per bulan loh. Dan bahkan kalau kita pinjol itu bisa 50% setahun itu sebenarnya, equal dengan itu. Dan itu nyatanya orang masih bisa, walaupun itu mengurangi daya beli masyarakat secara real. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dibutuhkan insentif cost of fund misalnya. Jangan sampai kemudian tingkat suku bunganya sekarang bandingkan dengan Malaysia yang mereka hanya 5%, 6%. Kita pinjam Singapura hanya 2%, 3%. Ini contoh insentif fiskal. Insentif moneter maksud saya. Belum insentif fiskal dan kebijakan-kebijakan lain. Tapi intinya adalah bagaimana pemerintah mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter maupun regulasinya sehingga bisa mendorong yang namanya low cost ekonomi sehingga kita punya produk, barang dan jasa yang punya kompetitif lebih baik dalam konteks domestik maupun global. Demikian. Tahan dulu di situ. Saya harus memberikan insentif komersial break dulu kepada pemirsa kita ya. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Merah Putih. Menerangi perjalanan kami ke depannya. Terima kasih Ibu. Pengambilan sumpah jabatan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Kalau bilang setuju, saya setuju banget ya. Karena kan saya berharap menteri yang sekarang nampaknya lebih fresh dan juga lebih mendukung pada program dan kebijakan dari presiden. Kalau yang kemarin kayaknya masih rada-rada kurang pas ya. Tapi saya yakin presiden pahamlah apa yang dibutuhkan dan juga dia tahu tupoksi menteri-menteri yang ia lantik kemarin itu. Aku masih belum kurang setuju ya. Karena kan masih banyak sekarang tanggapannya dari masyarakat masih banyak yang kemarin dari yang demo kemarin masih banyak sejumlah tuntutan yang belum dicapai oleh menteri sekarang ini, masih banyak janji-janji yang belum terpenuhi. Kembali lagi, kalau itu kerjanya belum maksimal daripada menteri, itu nggak apa-apa diganti biar nanti program-program kerjanya juga bisa berjalan dengan lancar. Kalau misalkan menteri yang baru ini mungkin lebih bisa bagus lagi atau kinerjanya lebih positif lagi. Dengan banyaknya peristiwa dan kejadian yang terjadi, kenapa setuju? Karena kebijakan-kebijakannya itu harus perlu dirubah ke arah yang jauh lebih baik lagi. Karena ini tujuannya untuk masyarakat juga sih, mendengar suara masyarakat.
Ya, mari kita lanjutkan diskusi kita. Saya mulai dari Mas Imad dulu. Harapan masyarakat itu kan bisa dianggap juga mencerminkan harapan banyak orang ya. Tetapi seperti kata Mas Sutro tadi kan perlu waktu. Nah, selama waktu itu kepercayaan publik tetap harus tumbuh kepada pemerintah. Betul. Prioritas utama untuk menumbuhkan kepercayaan tetapi tepat menjawab berbagai tantangan tadi apa? Makanya saya sampaikan tadi adalah pertama daya beli masyarakat ya. Tadi saya sampaikan jangka panjang adalah pencipta lapangan kerja, tapi kan pencipta lapangan kerja ini nggak bisa dalam waktu cepat gitu ya. Misalnya dikeluarkan kebijakannya, apalagi 3 bulan gitu. Kapan pabrik bisa dibangun dan sebagainya kan perlu waktu ya. Dan Iya. Tanya pengusaha. mungkin nggak bisa waktu Ngurus izin aja setengah tahun. Setahun izinnya belum bangun yang lainnya dan baru pasang papan nama udah didatangin ormas. Nah ini kan akhirnya memang agak panjang ya. Tapi makanya saya pikir yang terdekat adalah bagaimana memberikan insentif-insentif untuk mengembalikan daya beli masyarakat ya. Insentif yang langsung ke masyarakat apa? Misalnya contohnya kemarin beberapa paket kebijakan sudah dikeluarkan ya untuk mengembalikan insentif daya beli masyarakat. Misalnya katakanlah diskon tol dan sebagainya, diskon tiket dan sebagainya. Tapi itu kan sebenarnya adalah program-program yang mungkin akan lebih banyak masuk ke menengah atas sebenarnya seperti itu. Nah, saya pikir makanya itu beberapa program menengah ke bawah yang menurut saya perlu segera dilakukan. Misalnya katakanlah transfer tunai kepada ke masyarakat gitu ya, sehingga masyarakat tuh punya tambahan income untuk segera dibelanjakan. Jadi memang ada beberapa, kalau misalnya kita lihat ada beberapa kelompok masyarakat yang relativitas untuk konsumsinya lebih tinggi ketika mendapatkan tambahan income gitu. Nah ini harus dipetakan, jangan sampai akhirnya insentif yang masuk kepada masyarakat ini lebih banyak kepada kelompok masyarakat yang relatif cenderung kalau udah dapat juga tetap mereka simpen gitu ya, ketimbang mereka konsumsikan gitu. Jadi memang menurut saya ada beberapa hal kebijakan yang harus segera masuk ke masyarakat sehingga akhirnya ini segera bisa mulai belanja. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ternyata program dari pemerintah untuk bangun pabrik dan sebagainya gitu yang memberikan insentif untuk industri mulai tumbuh ini membutuhkan waktu lama. Saya pikir beberapa program misalnya jaminan job garanti misalnya seperti itu yang menurut saya penting juga untuk dilakukan. Itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga juga mungkin ada beberapa hal misalnya katakanlah kemarin ada program terkait dengan subsidi upah gitu ya. Saya pikir itu juga hal-hal yang perlu disegerakan atau perlu diperkuat disambil mungkin dikaitkan dengan peningkatan kompetensi gitu ya. Jadi nggak cuma akhirnya mendapatkan insentif finansial saja, tapi di saat yang bersamaan dikaitkan dengan training-training yang diberikan kepada masyarakat, kepada SDM gitu ya yang ada, sehingga akhirnya mereka nanti ketika dapat pekerjaan mereka siap gitu. Jadi jangan sampai nanti ada tadi sampaikan 26% dari pengusaha merasa tidak puas gitu ya dengan kualitas tenaga kerja gitu. Jadi memang itu proses yang saya pikir beberapa hal bisa dilakukan secara cepat seperti itu. Iya, cuma jangan lupa ya, untuk mencapai tujuan itu pemerintah, Mas Astrio, butuh kondisi negara yang stabil secara politik dan ekonomi tentunya. Nah, di tengah era keterbukaan yang sangat tanpa batas ini, tentu ada upaya effort pemerintah lagi nih untuk menjaga kestabilan politik. Apa yang bisa Anda sampaikan? Iya betul, salah satu komponen yang paling penting tentu saja katakanlah dalam dunia usaha misalnya, itu adalah kepastian dalam berusaha, kepastian dalam keamanan, semuanya itu merupakan salah satu prioritas daripada pemerintah. Kalau saya tadi sedikit balik ke poin daripada Pak Ajib, mungkin di satu sisi memang kita memiliki tantangan dari kebijakan moneter. Salah satu contohnya memang kita harus akuin cost of fund kita memang sedikit tinggi. Tetapi ini adalah hal yang mungkin tidak sesimpel itu. Kenapa? Kalau kita berbicara orang pada bilang, oh inflasi kita hari ini rendah, harusnya suku bunga kita bisa lebih rendah lagi misalnya contoh. Tetapi kan dalam hal ini kan Bank Indonesia memiliki beberapa pertimbangan seperti harus menjaga spread dengan suku bunga dari The Fed dan sebagainya. Nah, tetapi walaupun ada sedikit downside di mana cost of fund ini cukup tinggi, ini dapat di-offset. Dapat di-offset melalui apa? Satu, misalnya contoh kebijakan-kebijakan fiskal yang berpihak pada industri. Juga maupun sebagai contoh katakanlah adalah bagaimana kebijakan pemerintah untuk mendorong deregulasi sehingga kemudahan untuk berusaha ini dapat semakin mudah. Karena ujung-ujungnya teman-teman kita dari sektor swasta, para pengusaha, ini kan sebenarnya yang penting adalah berhitung. Selama di situ ada ruang untuk menciptakan net profit, maka sudah pasti kemungkinan untuk berusaha itu selalu akan ada. Dan usaha itu tendensinya adalah untuk selalu berekspansi. Dan
dalam hal ini Indonesia diberkahi, maka daripada itu prioritas daripada pemerintahan Presiden Prabowo ini adalah kembali ke poinnya daripada Mas Ima tadi, kenapa sih daya beli itu penting? Karena memang struktur ekonomi kita lebih dari 50% ekonomi kita ditopang oleh daya beli, oleh konsumsi. Nah konsumsi itu rumusnya simple, kalau orang dompetnya semakin tebal, income mereka semakin banyak, maka daya beli mereka akan semakin tinggi. Lah gimana caranya kita buat income mereka semakin tinggi? Yaitu adalah dengan menciptakan high paying jobs. Saya sepakat sekali. Kenapa? Karena sekarang struktur pekerja kita lebih dari sekitar 60% itu masih dari sektor informal. Ini harus dibalik, mayoritasnya formal. Dengan cara apa? Inilah yang sedang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Yang pertama adalah menggencarkan investasi, baik yang bersumber dari dalam negeri, ya dari sektor swasta maupun kita memiliki dana antara, sovereign wealth fund kita sendiri untuk berinvestasi di industri dalam negeri, maupun apa yang datang dari luar negeri dalam bentuk foreign direct investment untuk berinvestasi di Indonesia. Dan ini dikombinasikan dengan filosofi daripada pemerintahan Presiden Prabowo yang ingin mengoptimalkan industrialisasi dan juga hilirisasi dalam negeri. Dan kita diberkahi dari sektor pangan, dari sektor energi, dari sektor sumber daya alam. Kita memiliki banyak sekali potensi di mana jika ini dikelola dengan tepat, ini akan menimbulkan nilai tambah yang sangat besar untuk Indonesia dan implikasinya adalah terciptanya lapangan pekerjaan baru yang berkualitas dengan jumlah yang banyak. Tetapi Mas Doni terakhir adalah betul sekali ini harus diimbangi juga dengan kesiapan daripada sumber daya manusia kita. Nah memang ini ada beberapa langkah mulai dari yang jangka panjang sampai yang jangka pendek. Jangka panjang tentu saja adalah mulai berinvestasi di pendidikan kita. Salah satunya adalah melalui program Makan Bergizi Gratis, ada sekolah rakyat dan juga ada sekolah Garuda. Tetapi memang Mas Doni, ini adalah program yang bukan hari ini dijalanin, besok langsung kelihatan hasilnya. Anak-anak sekolah kita mungkin butuh 5, 10, sampai 15 tahun sebelum mereka masuk ke dalam working force. Saya ini hasil produknya Pak Harto dulu kasih tambahan makanan bergizi loh. Dan ya kacang kacang hijau, susu. Iya. Dan makanya Mas Doni sekarang sukses. Iya, sukses besar ya. Betul, tapi juga jangan lupa ada jangan juga lihat sekarang ya. Betul. Sabar. Ada juga yang pasti orientasinya adalah jangka pendek, yaitu adalah pendidikan vokasi. Untuk bagaimana cara kita mematch antara kebutuhan industri dengan supply daripada tenaga kerja kita. Itu menarik ya Pak Ajib, karena teman saya yang pengusaha mall itu juga sekarang mengeluh. Traffic tinggi, tapi salesnya nol. Orang jadikan mall itu buat objek wisata sekarang. Rojali Rohana. Rojali gitu. Fenomena masyarakat. Anda, silakan. Karena gini, kalau berbicara ini terkait dengan masalah daya beli, karena memang studi Apindo kemarin dari tahun 2019 sampai 2024 lebih dari 8,5 juta kelas menengah itu turun kelas gitu. Ya ini menjadi problem kemudian memberikan efek secara langsung terhadap penurunan daya beli masyarakat. Makanya kemudian Mas Doni, kalau kita cermati struktur pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kemarin yang cukup bagus lah ya di angka 5,12%, itu paling tinggi ditopang 6,99% dari investasi, bukan dari konsumsi dalam negeri. Konsumsinya hanya mencapai 4,97%. Artinya apa? Ini potensi nggak sustain. Kalau ini tidak bisa dijaga dengan baik, kuartal ketiga potensi akan turun. Dari 5,12 ya. Meski investasi terus digenjot. Karena kuncinya belanja ya. Karena begini, investasi kita ini kan rasio penyerapan terhadap tenaga kerja semakin turun. Kalau tahun 2014, 10 tahun yang lalu, 1 triliun nilai investasi itu bisa menyerap lebih dari 3.000 tenaga kerja. Tapi per tahun 2024 kemarin Mas Doni, itu per 1 triliun investasi hanya sekitar 1.200 orang. Hanya setengahnya. Serapannya sangat jauh sekali. Ini berarti kan apa? Sektor industrinya kali yang berbeda? Begini, ini berbicara masalah realitas tentang ekonomi, bahwa sekarang ini kan makin efisien dengan teknologi dan lain-lain. Tapi berarti sisi yang lain adalah kurangnya insentif terhadap sektor padat karya. Karena berarti apa? Yang masuk adalah yang terhadap padat modal, teknologi tinggi dan lain-lain. Padahal sebenarnya padat karya tadi seperti yang tadi Mas Astrio sampaikan, itu bisa untuk job creation, yang good job creation, yang bagus. Karena ini yang sekali lagi menopang lebih dari 57% padat karyanya yang berkesinambungan dong ya, jangka panjang ya. Iya, itu yang kita dorong. Makanya kita secara spesifik memberikan masukan-masukan kepada pemerintah itu agar bagaimana sektor padat karya mendapatkan perhatian lebih. Baik dari sisi fiskal maupun regulasi. Satu hal lagi Mas Doni perlu kami sampaikan bahwa Apindo selalu mendorong itu yang namanya Indonesia Incorporated. Yaitu bagaimana kita sebagai pelaku usaha, sebagai private sector bukan hanya sebagai objek ekonomi, bukan hanya sebagai pelaku, tapi kita menjadi partner pemerintah. Bahwa kita menjadi bagian dari pemerintah untuk mendorong mewujudkan masyarakat yang tumbuh ekonominya dan merata tadi seperti tadi Mas Atri sampaikan. Demikian Mas. Ya, ada tambahan silakan Mas Imat. Ya, saya pikir ini tantangan besar ya ke depan ya, terutama terkait dengan beberapa program pemerintah gitu ya. Memang saya pikir ada tadi disampaikan ada beberapa program utama dari pemerintah yang misalnya MBG, Koperasi Merah Putih dan sebagainya. Menurut saya satu sisi ini adalah beberapa program-program yang dalam jangka pendek kalaupun dilakukan
memang betul dampak secara ekonominya tidak akan terlalu signifikan gitu ya. Di saat yang bersamaan ini kan untuk membiayai program itu nggak murah gitu ya, nggak, yang mana ini akan menggerus fiscal space kita yang secara umum juga memang sudah sangat terbatas gitu. Jadi saya melihat sesak nafas ya. Bahkan ada beberapa perhitungan yang menunjukkan bahwa diskresi dari Kementerian Keuangan menteri yang baru ini di bawah 10% gitu dari total anggaran yang. Jangan salah, kan beliau ahli fiskal. Nah ini harus memang confident seperti harus confident, ya. wajib. Nah ini saya pikir akhirnya Menteri Keuangan relatif tidak punya ruang yang cukup fleksibel untuk punya inovasi-inovasi dari sisi sudut pandang fiskal gitu ya. Karena bagaimanapun yang harus segera dilakukan kan tadi berbagai program MBG, Koperasi Merah Putih, lalu program hilirisasi, industrialisasi dan sebagainya ya, dan termasuk juga pembangunan rumah ya. Nah ini memang saya pikir pada akhirnya kita melihat bahwa pertama pemerintah perlu refocusing ya. Kalau kita bisa menyampaikan sebagai atur ulang yang mana yang perlu diprioritaskan. Jadi oke, memang pemerintah ada beberapa target utama, tapi saya pikir perlu dilihat yang mana yang kira-kira satu multiplier efeknya paling besar, yang kedua yang mana bisa segera mengembalikan daya beli masyarakat. Kalau misalnya itu tidak bisa dijalankan, saya pikir saya khawatir nanti program-program itu satu tidak bisa berjalan dengan efektif karena memang tidak ada dananya. Yang kedua adalah dampak terhadap ekonominya tidak akan terlalu signifikan gitu. Padahal kan pemerintah punya target untuk pertumbuhan 8% ya misalnya di akhir periode Tapi ini. kan gitu. program MBG juga membuka lapangan kerja loh Mas. Nah ini yang perlu dipahami bahwa MBG itu kan nggak ada program pun orang tetap akan makan sebenarnya gitu. Ini lebih kepada menggeser yang tadinya masak di rumah menjadi masak misalnya katakanlah di dapur yang dipersiapkan seperti itu. Tapi ini kalaupun tidak dipersiapkan dengan baik, kan kemarin kita juga mendengar ada misalnya katakanlah tidak ada perlengkapan untuk MBG itu ya. Akhirnya kita banyak impor. Itu artinya kan berarti karena kita tidak siap di dalam negeri untuk mensuplai itu. Makanya kita melihat bahwa program itu lebih baik dijalankan pelan-pelan. Jadi termasuk misalnya MBG. Kalau misalnya dijalankan pelan-pelan kan akhirnya mulai ada industri yang hidup misalnya. Industri tempat makan gitu ya, perlengkapan makanan gitu dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya karena industri itu tidak bisa tumbuh dalam waktu singkat gitu. Jadi ketika ada program tanpa ada supply untuk memenuhi program itu, yang terjadi adalah banjir impor yang mana multiplier efeknya ke dalam negeri akan menjadi minim gitu. Jadi makanya kita selalu mengatakan bahwa oke, pemerintah punya beberapa program yang penting tapi perlu dilakukan secara pelan-pelan, gradual dan perlu evaluasi secara bertahap gitu sehingga akhirnya bisa dilakukan optimal ya dalam. Oke, ini kita anggap sebagai kritik dan masukan yang nanti Mas Asrio akan komentari, tapi sesaat lagi ya. Kita rehat dulu pemirsa, jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Menerangi perjalanan kami ke depannya. Terima kasih Ibu. Pengambilan sumpah jabatan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Terima kasih masih bersama kami dalam Merah Putih. Terima kasih juga adik-adikku yang tepuk tangannya semangat. Ini kan calon penerus generasi muda ini, penerus masa depan bangsa. Ya, makanya tetap harus sehat. Jangan lupa makanannya harus bergizi. Ya, setuju ya? Oke, kasih jempol dong. Asik. Oke, Mas Asrio. Ini ada masukan tadi dari Mas Imad, ya kan? Anda harus jawab, bukan mewakili pemerintah, karena Anda kan orang Gerindra, dekat dengan Presiden Prabowo. Tetapi paling tidak begini, harus ada, pemerintah kan responsif, kemudian melakukan reshuffle. Itu cara pemerintah menangkap aspirasi masyarakat, ya kan? Tetapi kan tidak berhenti sampai di situ. Berbagai hal-hal yang harus diperbaiki, tentu harus ada actionnya. Apa yang bisa Anda sampaikan? Betul, betul sekali Mas Doni, dan saya sepakat bahwa inti daripada diskusi kita hari ini adalah bagaimana caranya kita dapat menciptakan kesejahteraan
Dan pemerataan. Dan pemerataan, peningkatan kelas daripada masyarakat-masyarakat kita, agar masyarakat kita bisa memiliki daya beli yang lebih tinggi. Nah, bagaimana caranya kita dapat membuffer gap antara program-program pemerintah yang mungkin pasti akan sedikit memakan waktu, Mas Doni. Nah, kita harus ingat juga kita bisa kembali lagi kepada salah satu fungsi daripada APBN. Di mana salah satu fungsi daripada APBN itu adalah sebagai buffer atau sebagai shock breaker dalam untuk mengantisipasi pelemahan daya beli untuk menjaga agar daya beli ini tetap terjaga. Nah, sebagai contoh, tadi menyambung seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Imad, pemerintah memiliki beberapa program-program stimulus yang ditujukan untuk berbagai desil daripada perekonomian masyarakat. Mungkin betul untuk yang dari kelas menengah, pemerintah telah mengeluarkan stimulus ekonomi seperti diskon tarif tol maupun diskon tarif transportasi udara dan darat dan laut juga. Itu kan sebagai bentuk di mana caranya kita dapat menstimulasi pergerakan mobilisasi yang dapat menggerakkan ekonomi itu satu. Tapi jangan lupa juga untuk dari masyarakat yang berada dalam kondisi desil-desil yang lebih rendah, banyak sekali program-program yang sifatnya adalah social safety net. Sebagai contoh di tahun depan di era APBN 2026 anggaran untuk paralimpis itu dianggarkan kurang lebih dari 500 triliun. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana caranya pemerintah hadir untuk secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat dari yang paling rentan dan paling lemah. Nah, tapi betul ada juga tantangannya. Dalam hal ini Partai Gerindra mendukung langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk mengoptimalisasi distribusi daripada program-program tersebut. Sebagai contoh, sekarang kita sedang melakukan pemutakhiran data melalui DTSN, ya, melalui sebuah data tunggal. Di mana caranya agar insentif-insentif yang diberikan kepada masyarakat ini dapat tepat sasaran, supaya jangan sampai lagi ada masyarakat yang tidak seharusnya mendapatkan bantuan tersebut, tapi malah mendapatkan dan sebaliknya. Kedua adalah mungkin tadi saya kurang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Imad, bahwa dampak perekonomian daripada program MBG ini belum optimal dan juga dianggap terlalu mahal. Yang pertama, Mas Doni, Partai Gerindra menganggap bahwa program signature dari pemerintahan Presiden Prabowo seperti makan gizi gratis itu jangan dilihat sebagai cost, tapi dilihat sebagai sebuah investasi. Investment jangka panjang. Yang pertama, investasi untuk apa? Investasi untuk sumber daya manusia kita. Yang kedua adalah investasi untuk perekonomian daerah. Kalau dan jangan lupa, saya paling dekat itu generasi muda kita yang sekarang menikmati MBG, generasi Indonesia Emas kan, 2045 betul, kan? Betul, anak-anak kita yang dalam 5, 10, 15 tahun ke depan akan masuk dalam working force. Lalu jangan lupa juga Mas Doni bahwa saat ini di setiap dapur itu paling tidak dapat menyerap kurang lebih 30 sampai bahkan 50 tenaga kerja per dapur. Ini adalah orang-orang yang sebelumnya mungkin tidak terserap ke dalam tenaga kerja, tapi sekarang justru dipekerjakan di dapur dan dapat menerima income. Jadi tadi apa yang disebut sebagai cost yang dianggap cukup mahal, ini sebenarnya mengalir kembali ke masyarakat untuk membayar tenaga-tenaga kerja yang bekerja di setiap dapur dan dijadikan porsi-porsi makanan bergizi yang dapat menyehatkan anak-anak kita. Lalu yang terakhir adalah Mas Doni, kita perlu menyadari bahwa pada dasarnya orientasi daripada pemerintahan Presiden Prabowo ini adalah melakukan investasi di dua hal. Yang pertama adalah investasi di sumber daya manusia, yang kedua adalah di investasi perekonomian daerah untuk menggaungkan pemerataan ekonomi. Karena Presiden selalu berpesan, investasi terbaik yang dapat dilakukan oleh sebuah bangsa adalah ketika kita berinvestasi untuk anak-anak kita. Karena mereka lah yang suatu saat akan membawa apakah Indonesia ini dapat menjadi negara maju atau tidak. Jadi kami percaya, kami optimis bahwa Indonesia on the right track. Tetapi betul Mas Doni, kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh terlalu berpuas diri. Semua eksekusi daripada program-program strategi pemerintah harus dikawal bersama-sama. Baik dari parlemen maupun dari masyarakat itu sendiri. Ya, saya setuju tadi soal yang menikmati MBG sekarang ini akan jadi generasi emas kita di Indonesia Emas 2045. Nah, di 2045 yang jadi generasi cemas itu saya, karena sudah pensiun. Bapak-bapak, saya harus akhiri diskusi kita, tapi saya berikan kesempatan masing-masing Anda secara singkat untuk memberikan catatan penutup. Pak Ajib, silakan. Oke, dunia usaha sekali lagi Mas Doni, kita akan selalu membangun narasi optimisme. Tinggal bagaimana kemudian kita mengukur optimisme tersebut dengan KPI yang ada, dan sekali lagi harapan kita bagaimana Kementerian Ekonomi itu bisa memberikan daya ungkit yang lebih baik terhadap pertumbuhan, dan fiskal itu bukan hanya sebagai alat untuk mengumpulkan uang buat negara, tapi kebijakan fiskal adalah sebagai alat reguleran, yaitu alat yang bisa mendorong perekonomian dan bisa menjadi daya ungkit yang positif. Pengusaha butuh apa sih sekarang dari pemerintah? Pasti gini, dunia usaha itu tidak bisa berjalan secara alamiah. Bagaimana mungkin dari kelas mikro menjadi kelas kecil menjadi menengah menjadi besar
tanpa intervensi regulasi dari pemerintah. China begitu besarnya, begitu luar biasa. Mereka melakukan politik dumping yang begitu luar biasa. Ya, betul. Tanpa itu mereka tidak akan bisa menjadi pemimpin dan trendsetter industri di dunia. Setuju. Nah, sehingga bagaimana kemudian kita bisa meng-capture itu. Oke, sedikit tentang China. Mereka punya 4 hal utama yang seharusnya Indonesia tiru. Satu, berbicara masalah energi yang murah dan kita masih mahal. Kedua, berbicara masalah ekosistem bisnis sehingga setiap nilai tambah dirasakan oleh seluruh pelaku ekonomi yang ada di daerah. Ketiga, itu berbicara masalah infrastruktur dan logistik. Karena gini, idealnya logistik membebani biaya itu hanya di kisaran 13-14%. Tapi di Indonesia itu masih di kisaran 26%. Kemudian yang terakhir adalah SDM tadi yang perlu kita sampaikan. SDM yang bukan hanya murah, SDM yang bukan hanya, kita IQ hanya 70 rata-rata. Makanya investasi tentang MBG ini menjadi sangat penting berbicara 2045. Tinggal bagaimana kemudian kombinasi antara, ini kan beban fiskal, 171 triliun tahun ini hanya untuk MBG. Tahun depan sudah ada 335 triliun yang akan dialokasikan. Sehingga harapan kita, kebijakan fiskal dan adanya pemotongan dana daerah tidak menimbulkan eskalasi fiskal di daerah juga. Jadi harapan kita buat dunia usaha adalah, Mas Doni, bagaimana pemerintah bisa memberikan bauran kebijakan fiskal, moneter dan regulasinya sehingga bisa mendorong low cost ekonomi dan bisa menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Demikian Mas Doni. Itu yang saya suka dari Pak Ajib, selalu positive thinking, optimis gitu kan? Harus ya. Mas Imad, catatan Anda buat pemerintah kita? Iya, kalau dari Mas Ajib tadi menyampaikan lebih ke optimis, kayak mungkin lebih kepada perspektif yang perlu lebih hati-hati ya. Iya. Pertama, hati-hati terhadap bagaimana masyarakat merespons terhadap kondisi ekonomi saat ini. Saya pikir dengan menteri yang baru itu yang harus dijawab, dan kata kuncinya menurut saya adalah keadilan fiskal. Karena bagaimanapun selama ini dalam beberapa waktu terakhir kan sebenarnya demo ini muncul karena ada perasaan bahwa fiskal ini tidak didesain secara adil. Di saat yang satu misalnya pemerintah menyampaikan perlu melakukan efisiensi, pemotongan anggaran dan sebagainya, tapi di saat yang bersamaan banyak sekali tunjangan yang diberikan kepada pejabat-pejabat seperti itu. Nah, ini yang menurut saya perlu dijawab oleh Menteri Keuangan yang baru, bagaimana desain fiskal ke depan itu bisa lebih adil. Adil itu satu tentu dari aspek penerimaannya, bagaimana pajak itu lebih banyak merambah kepada orang-orang yang punya kekayaan lebih gitu ya. Yang layak dipajakin gitu. Layak dipajakin gitu, bukan ke kelompok masyarakat menengah ke bawah gitu. Nah, ini yang saya pikir menjadi satu tantangan. Satu tadi terkait dengan penerimaan. Yang kedua adalah terkait dengan belanja. Bagaimana belanja ini diarahkan kepada belanja-belanja yang lebih berkeadilan gitu ya. Makanya saya selalu sampaikan bahwa bagaimanapun ketika nanti pemerintah mengeluarkan berbagai paket kebijakan, perlu memastikan bahwa paket kebijakan itu mengarah kepada menengah ke bawah gitu. Nah, ini yang saya pikir menjadi tantangan ke depan, bagaimana ini dengan menteri yang baru plus dengan menteri yang lama ini bisa menjawab berbagai tantangan-tantangan tadi. Saya pikir itu kalau misalnya bisa dijawab, ke depan mungkin ekonomi bisa lebih optimis juga seperti yang disampaikan oleh kata Pak Ajib. Harus optimis ya. Oke, Mas Sasilo silakan. Mas Doni, ketika Presiden Prabowo dilantik tahun lalu di gedung DPR dan MPR, beliau menegaskan bahwa kita harus ingat sampai hari ini belum sepenuhnya rakyat Indonesia yang menikmati hasil-hasil daripada kemerdekaan. Masih ada rakyat kita yang hidup di dalam garis kemiskinan. Dan inilah kenapa beliau ketika disumpah, beliau akan memegang teguh mandat daripada konstitusi untuk menjalankan jabatan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ekonomi Pancasila, yaitu adalah ekonomi kekeluargaan, yang artinya adalah pemerintah dengan segala daya upayanya akan mengupayakan apa yang kita sebut sebagai pemerataan ekonomi. Dan ini harus terefleksikan. Salah satunya adalah, saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan Mas Imad, adalah melalui belanja yang tepat sasaran, melalui belanja yang efisien. Dan dalam kesempatan ini kita juga perlu mengedukasi masyarakat bahwa ketika pemerintah mengatakan efisiensi belanja, itu bukan berarti tidak belanja atau mengurangi jumlah belanjanya. Tetapi efisiensi dimaksud oleh pemerintah itu adalah realokasi pos-pos belanja dari belanja-belanja yang tidak berkualitas, dari belanja-belanja yang tidak terlalu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, menjadi belanja-belanja yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berkualitas. Dan memang Mas Doni, kita harus akuin hari ini
kita mengalami banyak sekali tantangan. Termasuk kita tidak boleh melepaskan diri terhadap situasi geopolitik dan geoekonomi yang terjadi. Tantangan itu banyak terjadi, tetapi di dalam semua tantangan itu juga tersimpan sebuah kesempatan. Di mana Indonesia bisa membangkitkan kembali sektor manufacturingnya, melakukan industrialisasi, mengoptimalkan investasi, dan ujung-ujungnya adalah kita dapat menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang berkualitas, pekerjaan baru yang berkualitas, dan dapat semuanya meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia. Oke, baik. Kuncinya juga jangan lupa kasih waktu, kasih kesempatan. Apalagi menteri-menteri yang baru ini bekerja dulu ya. Baik, Pak Haji terima kasih, Mas Iman terima kasih, Mas Sastrio terima kasih. Terima kasih. Saya doakan Anda jadi menteri. Ya, ini disiarkan langsung loh ya. Siapa tahu nanti jadi bukti ya, dan itu terjawab ya. Kalau Anda jadi menteri, ya, tunaikan semua apa yang Anda sampaikan tadi. Baik, pemirsa, saya akhiri sampai di sini diskusi kita dalam program Merah Putih. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Salam Nusantara, merdeka!